Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil quddusis salam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil khatam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Anak-anakku sekalian, mutiara-mutiara terindah di seluruh alam. Segala puji milik Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan yang penuh rahmat, kepada bulan yang pada saat ini diuji setiap orang yang beriman. Keimanan itu adalah disentuh dengan sebuah seruan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ini adalah sebuah ujian dari Allah bagi orang-orang yang mengaku beriman kepadanya untuk pelaksanaan sebuah ibadah, yang ibadah tersebut adalah ibadah saum, sebuah ibadah rahasia yang hanya Allah yang tahu tentangnya, yang hanya tentang itu Allah berjanji, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah puasa khusus untukku dan aku yang akan mengganjar pahala bagi orang yang mengerjakannya. Pelaksanaan ibadah saum menuntut kesempurnaan dari 3 rukun agama. Yang pertama dari rukun agama itu adalah iman. Maka berbahagialah orang-orang yang sesungguhnya beriman kepada Allah. Berbahagia dengan datangnya Ramadan. Maka orang yang berbahagia dengan kedatangan Ramadan itu, dia akan selamat jasadnya dari jilatan api neraka. Ujiannya adalah telah hadir kebahagiaan itu dalam hati kita. Benarkah begitu berbahagianya kita menyambut Ramadan untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang penuh, dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya dan untuk orang lain di sekitarnya? Maka berbahagialah kita. Berbahagiakah kita? Andai kata sudah berbahagia, maka tergolonglah kita kepada orang-orang yang beriman itu. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, semoga kita tergolongkan kepada orang-orang yang berbahagia dengan datangnya puasa. Ujian yang kedua dari ibadah saum di bulan Ramadan adalah ujian keislaman. Diawali dengan niat bahwa apa makna dari ibadah saum di bulan Ramadan, apa pengertian dari saum di bulan Ramadan adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang
Membatalkan saum itu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sempurnakan itu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan 1 bulan penuh dari mulai hari yang pertama sampai hari yang terakhir dengan pengharapan setelah disempurnakan dengan pelaksanaan zakat fitrah, maka kita tergolongkan kepada orang-orang yang berbahagia seumpama kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia orang-orang yang telah mensucikan diri, kemudian menyebut nama Allah, dan lalu ia mendirikan salat. Penyempurnaan dari keislaman. Yang ketiga, ujian dari rukun agama adalah rukun keihsanan. Apa itu ihsan? Datang kepada Rasul seorang laki-laki yang digambarkan dalam hadis tersebut, sadidu bayadis syiabi wa sadidu sawadis sa'ri. Teramat sangat putih bajunya dan teramat sangat hitam rambutnya. Datang mendekat kepada Rasul. Pada saat itu Rasul sedang dikelilingi para sahabat. Lalu bertanya dengan begitu akrabnya. Beberapa pertanyaan disampaikan dan diantaranya laki-laki itu bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepada aku tentang ihsan. Maka Rasul menjawab kepada orang itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah bahwasannya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka pada saat itu dalam hatimu tumbuh keyakinan bahwa pastinya Allah melihat kamu. Anak-anakku, mutiara-mutiara terindah di seluruh alam. Tersebutlah sebuah hikayat. Seorang guru mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan petunjuk kepada muridnya dengan sebuah perintah. Wahai anak-anakku sekalian, ambillah oleh setiap orang di antara kalian 1 ekor burung, kemudian pergilah ke tempat yang kamu yakin tidak ada yang melihat selain engkau. Lalu sembelihlah burung tersebut. Maka murid-muridnya pergi sesuai perintah gurunya untuk menemukan tempat yang tidak ada melihat selain dirinya. Ada yang pergi ke puncak gunung, lihat kiri kanan, yakin tidak ada yang melihat selain dirinya, disembelihlah burung itu. Ada yang pergi ke pinggir lautan, lihat kiri kanan tidak ada yang melihat, disembelihlah burung tersebut. Ada yang pergi ke dalam gua, jauh di dalam tanah, disembelihlah burung tersebut. Ada yang pergi ke pulau terpencil, lalu disembelihlah burung tersebut. Selesai pelaksanaan, semua murid pun berkumpul. Terlaksanalah semua tugas tersebut. Hanya 1 orang murid yang kelihatan belum melaksanakan perintah itu. Sang guru pun bertanya, wahai anakku, mengapa engkau masih belum menyembelih burung itu? Muridnya berkata, wahai guruku, aku telah pergi ke puncak gunung. Aku pergi ke pinggir laut.
Aku pergi ke dalam tanah di dalam gua. Aku pergi ke tempat terpencil di pulau terjauh. Tetapi ketika aku mau melaksanakan perintah itu, ternyata aku yakin ada yang melihat selain aku, wahai guruku. Maka sang guru bertanya, siapakah yang melihat itu, wahai anakku? Muridnya menjawab, Allah, Allah, Allah Maha melihat. Dimanapun aku berada, Allah pasti melihat. Fainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, pastinya engkau akan melihat wajah Allah. Anak-anakku, mutiara-mutiara terindah di seluruh alam. Inilah yang diajarkan ibadah saum di bulan Ramadan. Pengawasan melekat, pengawasan dari malaikat, keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Walaupun kita sendiri, di kamar kita sendiri, beranikah kita siang hari makan dan minum di sana? Walaupun tidak ada orang yang tahu, ketika kita sedang berwudu, setetes air di siang hari bisa kita teguk untuk menghilangkan dahaga kita pada saat puasa. Tapi beranikah kita melakukan itu? Kenapa kita tidak berani? Karena yakin Allah Maha melihat. Karena yakin bahwa dimanapun kita berada, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Saum di bulan Ramadan adalah pendidikan selain sebagai sebuah ujian. Pendidikan bahwa semestinya setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah lahir pada dirinya untuk menyempurnakan dengan keihsanan bahwasannya Allah Maha melihat. Dan itulah yang diajarkan saum di bulan Ramadan. Ketika ini telah hadir pada seorang hamba, maka di manakah ada kemungkinan untuk melakukan pelanggaran? Karena Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung dari pengetahuan Allah. Tidak ada tempat yang aman untuk berbuat dosa, dimanapun orang itu berada. Karena Allah Maha melihat, tidak ada tempat untuk melakukan dosa-dosa dan kesalahan bagi seorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, mutiara-mutiara yang paling indah di seluruh alam. Ketiga rukun agama ini adalah kesempurnaan dari takwa. Sebagai tujuan dari pelaksanaan ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Iman, Islam, dan ihsan andai kata diumpamakan sebuah tumbuhan, maka terdiri dari akar yang tertanam di dalam tanah, batang dan daun yang kelihatan di permukaan, bunga yang keluar begitu indah menawan, melahirkan buah yang manis untuk bisa dinikmati. Iman adalah akar tersebut. Terhujam ke petala bumi,
kuat, kokoh, menancap di dalam setiap dada orang-orang yang beriman kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok dan dahan serta daun adalah ihsan, adalah Islam yang muncul di permukaan. Bunga dan buah itu adalah ihsan yang indah dipandang mata, yang nikmat untuk dirasakan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Semuanya itu adalah perumpamaan dari kesempurnaan takwa sebagai tujuan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan tahun ini, kita bisa menyempurnakan saum kita pada saat Ramadan ini dan lahir sebagai manusia-manusia yang kembali kepada fitrah dalam Idul Fitri ini dan kembali menjadi manusia-manusia yang baru, mendapatkan nilai dari pendidikan di bulan Ramadan untuk menyempurnakan kehidupan kita dalam ketakwaan. Pada akhirnya, hanyalah kepada Allah kita berserah diri atas segala kelemahan kita, berserah diri atas segala kebodohan kita, berserah diri atas segala kelalaian kita, dan kita adalah pantas untuk hanya memohon kepadanya bimbingan, memohon kepadanya pertolongan, memohon kepadanya untuk diberikan kekuatan supaya mampu menjadi orang-orang yang menyempurnakan ketakwaan itu. Anak-anakku sekalian, mutiara-mutiara yang paling indah di seluruh alam, marilah kita nikmati Ramadan itu. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.